Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, semoga pada kesempatan hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang gaya tekan hidrostatis pada bidang datar miring. Nah, pada beberapa mahasiswa yang sudah saya koreksi latihan soalnya, kalian sudah bisa mengerjakan soal-soal dengan benar ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan, bisa ditulis atau dipost di kolom tanya jawab di Kulon ya. Nanti insya Allah saya akan jawab di situ. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gaya tekanan hidrostatis pada bidang lengkung. Jadi, pada umumnya, tekanan hidrostatis yang bekerja pada setiap titik di bidang lengkung mempunyai arah yang berubah-ubah, sehingga hitungan gaya tekanan total menjadi sangat sulit untuk dilakukan. Untuk itu, gaya-gaya tekanan dihitung dengan memproyeksikan gaya tersebut pada bidang vertikal dan horizontal. Resultan gaya tekanan yang terjadi dapat dihitung berdasarkan kedua komponen gaya tersebut. Nah, pada bidang lengkung, jadi yang perlu kita lakukan adalah memproyeksikan kedua fungsi gaya, vertikal dan horizontal. F vertikal rumusnya rho G. Rho G dikali B dikali fungsi lengkungnya. Nah, sedangkan untuk gaya horizontal rumusnya setengah rho G H kuadrat kali B. Ini sama seperti yang kemarin ya, yang pertemuan sebelumnya, bahwa untuk horizontal setengah rho G H kuadrat kali B. Ini karena dia bentuknya atau diagram tekanannya segitiga, makanya ada setengahnya. Setelah horizontal dan vertikal gaya-gayanya kita ketahui nilainya, barulah kita cari resultan gaya totalnya. F sama dengan akar FV kuadrat plus FH kuadrat. Setelah kita ketahui resultan gaya FV dan FH, kita juga bisa menghitung arah sudut dari gaya F tersebut. Rumusnya theta sama dengan arcs tangan gaya vertikal per gaya horizontal. Nah, ini kita bisa dapat berapa sih sudut yang dibentuk terhadap garis horizontal atau sudut pada gaya F terhadap garis horizontal. Rumusnya theta sama dengan arcs tangan gaya vertikal per gaya hidrostatik horizontal. Oke, langkah pertama kita gambarkan ulang soal tadi. Nah, tadi soalnya kita gambar ulang dan kita tambahkan beberapa titik bantuan. Ada titik P, Q, R, S. S ini berada di tengah-tengah lengkung PQ ya. Lalu kita gambarkan lagi gaya F, resultan gaya hidrostatis F-nya. Nah, itu berarti dia akan mendesak pintu airnya, berarti ke arah pintu air. Nah, itu F. Nah, lalu kita bisa menghitung gaya horizontalnya. Nah, gaya horizontalnya tadi rumusnya setengah rho GH kuadrat kali B. Rho G-nya sudah ada karena dia air, berarti nilainya 1. H-nya sudah ada belum? H-nya belum ada ya. Kita nanti hitung. Lalu B-nya tadi panjang pintu 12 meter, berarti sudah ada. Oke, yang perlu kita cari kedalaman H-nya dulu. Nah, di situ nilai kedalaman H berarti dia menghitung garis QR. Nah, garis QR ini kita bisa hitung dengan rumus sin ya. Nah, sin itu kan sin alfa sama dengan depan per miring. Nah, depan per miring. Nah, miringnya berarti dia R-nya ya. Miringnya R-nya, depannya berarti si QR-nya. Nah,
QR sama dengan R kali sin alfa. R-nya tadi 10, sin alfanya tadi 45, berarti 10 dikali sin 45 dapat nilai kedalaman hanya 7,071 meter. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari gaya horizontal FH. Setengah kali rho G-nya 1 karena air hanya 7,071 kuadrat dikali 12. Didapatlah FH sebesar 300 ton. Selanjutnya kita tentukan gaya hidrostatika pada arah vertikal atau FV. Nah, FV di sini merupakan berat zat cair yang dipindahkan oleh PQ. Rumus tadi di awal bahwa FV untuk bidang lengkung rumusnya rho G kali B kali fungsi lengkungnya. Nah, berarti kita bisa tulis bahwa FV sama dengan rho kali G kali B kali luasan PSQR. Nah, PSQR ini adalah luasan zat cair yang dipindahkan oleh PQ. Lalu kita hitung berapa sih luas PSQR? Nah, luas PSQR sama dengan luas segitiga PQR dikurangi luas segmen PQS. Oke, jadi luas bidang PSQR sama dengan luas segitiga PQR dikurangi luas segmen PQS. Oke, kita hitung dahulu luas segitiga PQR. Luas segitiga PQR sama dengan setengah kali PR dikali QR. Nah, oke, kita cari dulu sudut-sudutnya ya. Untuk menghitung nilai PR dan QR kita harus tahu dulu sudut-sudutnya. Yang pertama, sudut OPQ dan sudut OQP. Nah, sudut OPQ dan OQP ini nilainya berapa sih? Nah, nilainya sudut OPQ dan OQP berarti 180 karena segitiga itu kan totalnya 180 ya. 180 dikurangi 45 tadi nilai sudut yang diketahui di awal. Berarti 180 dikurangi 45 dibagi 2. Berarti dia ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, berarti sudut-sudut OPQ dan OQP nilainya sama 67,5. Oke, selanjutnya kita cari sudut PQR. Nah, kita cari sudut PQR. Nah, PQR ini dia siku-siku. Berarti 90 dikurangi tadi sudut OQP-nya. Nah, sudut OQP-nya 67,5. 90 kurangi 67,5 sama dengan 22,5. Jadi sudut PQR sama dengan 22,5. Oke, lanjut kita cari nilai PQ. Nah, nilai PQ-nya berapa? Nilai PQ berarti pakai ini ya, rumus sin. Nah, jadi sin depan per miring. Sin 22,5 sama dengan depannya berarti itu PQ, depannya kan PQ per 2R. Oke, jadi sin 22,5 sama dengan PQ per 2R. Nah, yang kita cari itu adalah PQ-nya. Nah, berarti PQ sama dengan sin 22,5 dikali 2R. Nah, PQ didapat 7,6537 meter. Selanjutnya kita hitung PR. Nah, PR sama ya, pakai sin tadi. Sin alfa berarti depan per miring. Sin alfa 22,5, depannya berarti PR, miringnya berarti PQ. Nah, miringnya PQ berarti kalau kita mencari PR berarti PR sama dengan PQ dikali sin alfa. PQ-nya 7,6537 tadi sudah kita hitung di atas, kali sin alfanya. Sin alfanya 22,5 didapat sebesar 2,929. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga PQR. Luas segitiga PQR tadi setengah kali PR kali QR.
setengah dikali PR-nya 2,929 kali Q. Nah, QR-nya tadi di awal sudah kita hitung, itu adalah kedalamannya, berarti hanya nilainya 7,071. Jadi luasan segitiga PQR sama dengan 10,355 meter kuadrat. Setelah kita mengetahui luas segitiga PQR, langkah selanjutnya kita menghitung luas segmen PQS. Luas segmen PQS ditentukan dengan POQS dikurangi segitiga POQT. Nah, POQS merupakan luasan juring. Nah, dulu waktu SMA sudah ada ya, bagaimana cara menghitung luasan juring. Theta per 360 kali pi R kuadrat. Sudutnya tadi 45 per 360 kali pi kali 10 kuadrat. Didapat luas POQS-nya 39,27 meter kuadrat. Selanjutnya kita hitung luas segitiga POQT. Nah, luas segitiga POQT ini kita hitung satu dulu ya, luas POT, luas segitiga POT, nanti setelah itu kita kalikan 2. Jadi luas POQT berarti 2 kali setengah kali alas kali tinggi, karena alas dan tingginya kita belum dapatkan, nanti kita hitung di dalam rumus ini ya. Jadi segitiga POQT sama dengan 2 kali setengah kali alas. Nah, alasnya itu gimana cara menghitung luas alas OT itu? Nah, kita pakai tadi fungsi cos ya. Nah, karena sudutnya kita sudah ketahui, tadi sudut O itu kan 45, tapi setelah ditarik garis OT, jadi sudutnya jadi 22,5 dan 22,5. Untuk mencari nilai alasnya berarti pakai fungsi cos. Cos samping miring. Cos 22,5 sama dengan sampingnya alas per miringnya R. Nah, jadi alas sama dengan 10 dikali cos 22,5. Selanjutnya untuk mencari tinggi. Nah, untuk mencari tinggi ini kita pakai fungsi sin ya, sin depan per miring. Sin 22,5 sama dengan tinggi PT per R. R-nya jari-jari. Berarti tinggi PT 10 dikali sin 22,5. Oke. Didapat segitiga POQT luasannya 35,36 meter kuadrat. Lalu kita hitung luas segmen PQS. Luas segmen PQS tadi luasan juring POQS 39,27 dikurangi segitiga POQT. Totalnya 3,91 meter kuadrat. Oke, kita masukkan ke rumus awal tadi, luas bidang PSQR-nya, luas bidang yang dipindahkan oleh lengkung ya. Di luas bidang PSQR sama dengan luas segitiga PQR dikurangi luas segmen PQS. Nah, jadi luas segitiga PQR-nya 10,355, luas segmen PQS-nya 3,91. Didapat luas bidang PQR sebesar 6,445 meter kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan luas bidang PSQR-nya. Lalu kita bisa hitung gaya tekanan hidrostatik vertikalnya FV-nya. Rumusnya rho GB kali luasan PSQR. Rho kali G untuk air 1, B-nya 12, luas PSQR-nya 6,445. Jadi gaya hidrostatik pada arah vertikal sebesar 77,34 ton.